lampu baca. Nah, seperti ini penerangan di waktu malam hari. Kemudian ini ada kursinya ya, jadi ini untuk, nah ini bisa bergetar teman-teman. Jadi ini ada kursi pijatnya juga di bagian sandaran. Double decker selalu AC-nya berada di sisi belakang ya. Istilahnya kalau kita ngomong itu AC-nya digendong. Nah ini menggunakan AC dari Denso LD8. Saat ini saya sudah berada di lantai 2 dari bus double decker milik PO Rosalia Indah ya. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu seperti apa sih interior di lantai 2 milik PO Rosalia ini. Nah, kita akan coba maju ke depan ya. Kita akan lihat satu persatu keistimewaan dari bus ini apa sih. Jadi ini ada bus double decker, kita akan lihat ke bagian depan ya. Nah untuk bagian depan di lantai 2 kalau kita lihat ini adalah dashboard khusus yang sudah ditipiskan. Kemudian ada tambahan untuk pipa ya. Jadi pipa untuk tambahan untuk sandaran kaki kita mungkin. Nah kemudian ini juga ada TV Android. Jadi ada 4 TV di bagian terdepan di lantai 2. Nah jadi ini bisa digunakan untuk nonton untuk bangku terdepan ya. Nah seperti ini. Dan kalau kita lihat bangkunya ini adalah buatan dari pabrik bangku Aldila. Nah jadi kita lihat, dan ini ada leg rest ya, atau mungkin bisa disebut dengan umpak yang sudah dibuat atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan fasilitas tersendiri buat penumpang Rosalia. Nah kita lihat ya, jadi ini umpaknya ternyata bisa dibuka seperti ini. Mungkin buat para penumpang nanti bisa mau melepas sepatu atau sandalnya nanti bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah seperti itu, jadi cukup fleksibel. Kemudian juga ada footrestnya yang gabung dengan leg restnya ini ya teman-teman. Nah oke, jadi sekarang ini kita tutup. Kemudian ini juga memiliki kelebihan teman-teman. Jadi ini umpaknya bisa ditarik. Nah seperti ini. Jadi begitu kita pas duduk, jadi paha kita itu nggak terlalu jauh, tidak terlalu menggantung ya, karena pas di paha kita seperti ini. Oke, kita coba ya duduknya. Ini saya duduk di bagian paling depan di lantai 2 menghadap ke arah jalan seperti ini teman-teman. Nah ini untuk jarak pandang memang sudah nyaman sekali, pas di depan kita. Nah seperti itu. Nah ini dengan saya tinggi badan sekitar 175, ini cukup nyaman sekali seperti ini. Dan ini coba saya akan tarik ya. Nah jadi kalau ditarik, ini posisi kaki saya tidak begitu menggantung ya, jadi pas, sangat nyaman sekali untuk jarak jauh. Nah seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat ini adalah bangku dengan model Alpha dengan jahitan khusus yang memang diminta oleh Pak Suroso selaku owner dari PO Rosalia Indah. Nah jadi Pak Roso benar-benar memanjakan penumpangnya agar bisa duduk senyaman mungkin dengan adanya leg rest, kemudian ada footrest juga ya teman-teman, dan juga ada seat belt di setiap bangku yang kini menjadi memang peraturan nomor 1 untuk bis akap dan bis pariwisata. Nah jadi di lantai 2 ini dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan dengan total 34 bangku ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian
bis ini memang benar-benar dilengkapi dengan fasilitas. Kalau kita lihat itu juga ada CCTV di bagian kanan, dan ini juga ada CCTV di bagian kiri ya. Nah, ini ada yang menyorot ke depan, kemudian ada juga yang menyorot ke bagian penumpang ya. Jadi bisa melihat ke bagian belakang. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan lihat jalan ke belakang. Interior yang digunakan adalah berwarna krem dengan nuansa krem, kemudian gordennya berwarna coklat. Kemudian kalau kita lihat ini dindingnya menggunakan LG motif kayu, kemudian ada partisi integral wood panel berwarna coklat. Dan untuk lantainya juga menggunakan lantai tarabus motif coklat. Nah, ciri khas dari Rosalia ini ada tutupan ducting cuma 2 biji ya, di atas bagian kanan dan kiri ya. Jadi mungkin untuk penumpang yang ingin menaruh barang hanya ada 2 bilik. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba jalan ke belakang ya. Nah, ini teman-teman, jadi Rosalia Indah ini di dalam busnya yang untuk double decker ini dia menyiapkan earphone ya ini ya. Jadi bisa menghubungkan apabila penumpang yang ada di lantai 2 mungkin bisa menghubungi bagian sopir atau pramugarinya ya istilahnya kalau di bus ya. Nah, jadi bisa connect ke bawah ke lantai 1 dan ke area sopir. Oke, ini di lantai 2-nya. Kemudian ini adalah ruang AC ya. Jadi kalau double decker selalu AC-nya berada di sisi belakang ya. Istilahnya kalau kita ngomong itu AC-nya digendong. Nah, ini menggunakan AC dari Denso LD8i untuk yang lantai 2, kemudian untuk lantai 1 dikombinasi dengan AC medium yaitu AC Denso tipe MSD8. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita duduk di bagian tengah, ini kita lihat ada TV yang menggantung ya. Nah, jadi ada TV yang menggantung, jadi buat kita yang ingin lihat TV bisa seperti ini. Di bagian lantai 2 setelah tangga naik tengah ini ada satu TV di sisi kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ini juga ada tempat minum yang disediakan khusus. Kemudian juga ini ada papernet ya. Nah, ini memang nggak kelihatan teman-teman. Oke, jadi cukup nyaman sekali. Ini saya duduk di bagian belakang juga nyaman sekali. Jadi memang Pak Roso memikirkan kenyamanan penumpang ya, kalau saya boleh bilang. Kemudian kalau misalkan nggak mau selonjoran, nah ini kaki bisa ditaruh di sini. Nah, ini ada footrestnya teman-teman. Cukup nyaman sekali buat kita yang perjalanan jauh ya. Bangkunya juga berukuran jumbo. Cukup nyaman sekali buat kita. Nah, seperti ini. Untuk lantai satunya seperti apa, sebentar lagi kita akan lihat ya teman-teman. Dan tadi juga saya kelupaan, ini juga ada satu CCTV ya, menghadap ke bagian depan. Nah ini, jadi bus ini dilengkapi dengan ada 3 titik CCTV di lantai 2. Nah, oke, seperti apa lantai satunya, kita akan turun, kita lihat ya. Saya sudah berada di bagian lantai 1. Kalau kita lihat di depan ini sudah ada stiker tulisan ya, hanya digunakan saat bis berjalan. Nah, kita lihat toiletnya seperti apa. Nah, ini teman-teman, toilet standar dari karoseri Adiputro ya. Oke, jadi ada beberapa tulisan yang harus diperhatikan untuk penumpang. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil ya, bukan air besar ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi benar-benar cukup bagus. Kemudian ini adalah sekat di lantai 1 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini ada sekatnya yang benar-benar private. Jadi orang yang dari lantai 2 tidak bisa masuk ke lantai 1 ya. Jadi hanya bisa digunakan untuk yang di lantai 1 aja. Oke, sekarang kita coba masuk. Nah, ini teman-teman, ini posisi untuk di lantai 1. Kalau kita lihat, ini adalah mungkin untuk bangku yang super
VIP ya. Jadi dengan komposisi 2+1, jadi ini ada 2 baris. Jadi totalnya untuk lantai 1 ada 6 ya. Nah seperti ini. Kemudian ada fasilitas juga. Ini ada TV di sandaran bangku. Kemudian untuk yang baris pertama ini juga ada TV Android ya, seperti di lantai 2. Nah seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ini juga ada untuk khusus sleeper ya. Jadi kita sebutnya ini adalah bangku cangkang ya teman-teman, seperti ini. Nah kita lihat ini adalah bangku sleeper. Kemudian ada TV Android juga di tiap bangku sleepernya. Jadi ini bangku sleeper hanya ada 2 ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, mungkin saya coba untuk duduk ya. Nah ini teman-teman, saya juga sudah berada posisi yang duduk. Jadi cukup nyaman sekali, masih longgar. Jadi kita saat perjalanan bisa menikmati TV Android, kita bisa menyalakan musik atau film ya. Dan fasilitas di sini kalau kita lihat ini ada juga console box yang mungkin bisa untuk menaruh posisi sepatu atau barang kita di sini. Nah kemudian ini juga ada lampu baca. Nah seperti ini penerangan di waktu malam hari. Kemudian ini ada kursinya ya. Jadi ini untuk, nah ini bisa bergetar teman-teman. Jadi ini ada kursi pijatnya juga di bagian sandaran. Kemudian ini ada tombol untuk menurunkan dan menaikkan sandaran juga teman-teman, seperti itu. Kemudian ini ada juga colokan port USB ya, buat kita nanti untuk ngecas HP, seperti itu. Kemudian ini juga ada 2 tempat untuk air minum ya, seperti itu. Cukup nyaman sekali. Jadi ini untuk sleeper ada 2 ya teman-teman, di bagian kanan kiri, bagian depan. Nah seperti itu. Dan yang lebih khususnya lagi, ini juga ada sekat di bagian depan yang membuat tempat ini jadi lebih private di lantai 1 ya. Jadi ada sekat di area sopir, kemudian ada sekat juga di belakang di bagian tengah. Nah seperti itu teman-teman. Oke, ini sleepernya ada 2. Ini juga model jahitannya Alpha ya, jahitan khusus. Kemudian juga ada sabuk pengaman khusus teman-teman, seperti itu. Jadi yang di lantai 1 ini benar-benar super mewah ya, super mewah. Dan untuk tujuannya saya masih belum tahu bis ini akan digunakan tujuan rute mana ya, nanti akan coba kita tanya ke bagian krunya. Oke seperti ini. Nah kemudian di lantai 1 juga ada ini teman-teman, earphone, telepon yang bisa digunakan untuk penumpang di lantai 1 menghubungi kru atau sopir di bagian depannya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Didesain cukup mewah sekali. Dari ini ada tempat apa? Ini adalah tempat lubang yang memang sengaja disiapkan untuk penumpang di lantai 1 ya, di bagian depan yang tidak mendapatkan umpak. Nah ini teman-teman, jadi kaki kita bisa selonjor di sini. Nah seperti ini. Jadi memanfaatkan ruang yang ada. Jadi kaki kita nggak capek ya kalau pengen selonjoran di bagian depan. Nah untuk interiornya juga, semua untuk dinding juga dilapisi dengan variasi dinding karpet motif kayu ya. Untuk lantainya, lantai 1, lantai 2 sama persis. Nah seperti itu teman-teman. Oke, mungkin yang untuk yang sisi kanan sana masuk ke sana kakinya selonjoran. Kalau yang di sini mungkin agak numpang di sini ya teman-teman, karena nggak ada space lagi. Cuman ini sudah dikasih siapkan spon ya, agar kaki kita nggak pegal. Nah saat menumpang di trap tangga ini. Nah seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman yang telah disiapkan. Nah ini jangan lupa juga ada CCTV ya di lantai 1 yang menghadap ke bagian depan. Jadi dari PO Rosalia memang benar-benar safety sekali melihat untuk area di lantai 1. Nah oke teman-teman, seperti ini. Dan sebentar lagi kita akan lihat ya di area driver seperti apa.
di bagian ruang kemudi ya, yang tadi saya sebutkan, ini ada sekat ya, jadi pemisah untuk yang di lantai 1 agar lebih private. Oke, jadi kalau kita lihat ini yang digunakan adalah sasis Volvo B11R teman-teman. Oke, saya coba berada di ruang kemudi ya. Oke, jadi bentuk untuk dashboard dari Adiputro seperti ini. Kemudian ini kita lihat speedometernya ya teman-teman, jadi seperti ini ya. Coba kita gas. Ini kita gas ya. Nah, jadi naik teman-teman, ini RPM-nya seperti itu. Dan untuk posisi persnelingnya yang matic berada di sini teman-teman. Nah, jadi cukup dekat sekali buat driver untuk melakukan pergerakan untuk persnelingnya ya. Jadi Volvo B11R ini menggunakan horsepower sekitar 430 ya teman-teman. Nah, ini posisi setirnya seperti ini, model setirnya. Kemudian kalau kita lihat ini handremnya ada di sini. Jadi untuk B11R ini memiliki horsepower 430 HP dengan cc mesin sekitar tadi 11.000 teman-teman. Nah, jadi untuk speednya ini pergerakan maticnya ada 12. Untuk mundurnya R-nya ada 3 ya, 3 speed, dan maju 12 speed. Nah, seperti itu. Kemudian ini AC, panel AC-nya ya. Jadi ada 2 untuk MSD 8 di lantai 1 dan AC LD8i di lantai 2. Nah, jadi ini juga tip Android. Kemudian preamp dari Adiputro, dan ini tadi teman-teman yang digunakan CCTV di lantai 1. Sopir dan kru bisa memonitor dari sini. Nah, ini ada disediakan monitor kecil, dan kemudian itu ada telepon juga, earphone. Jadi nanti penumpang di lantai 2 langsung menghubungkan ke bagian depan, lantai 1 juga menghubungkan langsung ke bagian depan. Nah, jadi super canggih ya teman-teman, seperti di dalam pesawat. Nah, jadi penumpang tidak perlu repot-repot lagi. Dan di sisi kanan ini juga terdapat pintu ya. Nah, jadi ada pintu, cuma tidak ada handle dari luar teman-teman. Kemudian ini adalah bangku kernet. Untuk kru di sisi kiri juga menggunakan pintu sliding manual seperti itu. Nah, seperti apa sih eksteriornya? Bentar lagi kita akan keluar dan lihat eksteriornya ya teman-teman. Teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam finishing bus Adiputro ya. Setelah tadi kita membahas untuk di lantai 2 dan lantai 1, kemudian di area driver. Nah, ini sekarang kita lihat tampilan eksterior dari bodi double decker milik PO Rosalia Indah. Nah, kita lihat sepintas untuk liverinya sama dengan 4 unit sebelumnya yang keluar dengan sasis Scania. Ini saat ini menggunakan sasis Volvo B11R 430 HP horsepower. Nah, jadi ini ada sedikit perbaikan di bagian belakang ya, di bagian kisi-kisi engine lead bagian belakang teman-teman. Oke, dan yang spesial juga ini untuk pintunya yang bagasi yang di belakang kanan kiri ini menggunakan pneumatic massage. Nah, jadi nanti bisa buka sendiri, semua kontrolnya dari area driver ya. Nah, seperti itu. Ini adalah livery yang terbaru, cuman yang membedakan dari sebelumnya hanya bodinya yang sebelumnya berwarna silver, kini yang silver berganti menjadi berwarna putih ya. Nah, jadi seperti itu aja. Oke, lampu yang digunakan juga lampu Jetboost 3+. Kemudian ini ada selendang yang memanjang ke belakang, kemudian ada istilahnya gaprok Voyager ya teman-teman. Ini kalau teman-teman bilangnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat di bagian yang lain ya. Jadi ini udah siap 4 unit yang akan pulang menuju ke garasi Palur ya teman-teman. Oke,
Pak, mau tanya, ini nanti untuk jurusan mana? Rencana jalur selatan, tapi pasti kurang tahu. Jalur selatan. Rencana. Berarti dari mana? Dari Jogja? Pasti kurang tahu lah. Masih kurang tahu. Jadi ini dari krunya juga masih kurang tahu ya teman-teman. Yang pasti nanti akan melintas ke jalur selatan. Ya mungkin bisa dari Solo menuju Jakarta lewat via selatan, jalur selatan teman-teman. Oke, seperti ini. Dan sebentar lagi bis ini akan rilis ya, akan keluar dari Karoseri Adiputro. Ini teman-teman, jadi ada sedikit yang perlu dibenahi. Nah ini sedikit dipoles ya untuk bagasi bagian belakang sisi kanan. Oke, dari 4 unit ini semua speknya sama untuk bangku, interior semua sama persis ya. Oke. Oke, jadi seperti ini proses poles. Untuk bagian belakang, nah ini teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi bodi double decker ini memiliki ketinggian hampir 4,2 ya bulatnya. Jadi sekitar 4,198 mungkin ya. Kita nyebutnya bulatnya sih 4,2. Nah, seperti ini. Dan sebentar lagi bis ini akan rilis ya. Oke, jadi ini sudah siap semua. Kurang 1 unit aja teman-teman yang perlu dipersiapkan ulang. Oke, jadi semuanya sama ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya informasi yang dapat saya berikan untuk 4 unit bus milik PO Rosalia yang sebentar lagi akan rilis ya, dan pulang ke garasi Palur. Dan kalau kita lihat ini krunya juga sudah datang semua. Ada juga dari tim YouTube dari Rosalia Indah, kemudian tim mekanik, driver semuanya sudah berkumpul di sini. Kemudian juga ada tim mekanik dari pihak Indotruk ya, yang akan mengawal pulang menuju ke Palur ya, garasi dari PO Rosalia Indah. Nah, oke teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Rosalia Indah terus sukses maju bersama Karoseri Adiputro. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Mungkin buat teman-teman yang masih belum paham, mungkin bisa tanya-tanya di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro.